Alhamdulillah, saya di sini membuat video lanjutan kemarin dengan tema evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis sumatif dan formatif. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan bentuk evaluasi yang akan dilakukan baik melalui evaluasi formatif maupun sumatif dalam menilai pemahaman siswa pada materi Al-Quran dan hadis. Latar belakang di sini yaitu proses pembelajaran tidak akan tetap tanpa adanya evaluasi, karena elemen ini berperan kunci dalam memastikan tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Evaluasi berfungsi lebih dari sekadar pemberian penilaian akhir, berperan sebagai alat pengawas perkembangan pemahaman siswa, alat identifikasi kesulitan yang dialami selama belajar, serta dasar untuk menyempurnakan strategi pengajaran guru, khususnya pada materi Al-Quran hadis. Evaluasi membutuhkan pendekatan yang meliputi berbagai aspek, yaitu pemahaman terhadap teks ayat dan hadis, kemampuan penghafalan, kedalaman pemaknaan yang diambil, serta kemampuan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal itu, kombinasi antara evaluasi formatif. Selanjutnya mengenai pembahasan. Apa itu evaluasi formatif? Evaluasi formatif adalah bentuk penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk memonitor sejauh mana siswa memahami materi secara bertahap. Ada beberapa bentuk evaluasi formatif. Yang pertama yaitu tanya jawab langsung seputar makna ayat atau hadis. Kedua, praktek bacaan Al-Quran dengan tartil dan tajwid. Ketiga, tulis ringkasan makna materi yang baru diajarkan. Keempat, refleksi harian tentang penerapan ajaran kuis kecil hafalan setiap minggu. Selanjutnya pembahasan. Apa itu pembahasan evaluasi sumatif? Evaluasi sumatif adalah bentuk penilaian yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Bentuk-bentuk evaluasi sumatif. Yang pertama, ujian tulis tentang konteks, makna, dan implikasi ayat atau hadis. Kedua, tes hafalan ayat Al-Quran dan hadis dalam jumlah lebih banyak. Ketiga, presentasi penerapan ajaran pada masalah sosial sehari-hari. Terakhir, penulisan esai tentang tema dari Al-Quran dan hadis, penilaian kinerja bacaan Al-Quran dengan tartil. Alasan penggabungan kedua evaluasi adalah: pertama, evaluasi formatif membantu guru memperbaiki proses belajar saat materi berlangsung. Kedua, evaluasi sumatif memberikan gambaran tingkat keberhasilan akhir siswa. Ketiga, keduanya mendukung siswa memahami materi tidak hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai pedoman hidup. Kesimpulannya, evaluasi dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui evaluasi formatif, saya dapat memantau proses belajar dan memberikan penguatan yang diperlukan. Sedangkan melalui evaluasi sumatif, saya dapat mengetahui pencapaian akhir pembelajaran siswa terhadap tujuan. Hai teman-teman, sebelum nonton Riko, tolong subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Terima kasih. Surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Benar atau salah? Jumlah ayat dari surat An-Nas adalah 6 ayat. Jawab dalam 5 detik. Jawabannya adalah benar. Gimana? Sekarang udah paham kan perbedaan evaluasi sumatif dan formatif? Penting banget buat kita terapin dua-duanya biar pelajaran Al-Quran dan hadis makin efektif. Jangan lupa, evaluasi itu bukan cuma soal nilai, tapi tentang bantu kita tumbuh dan berkembang. Terima kasih udah simak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.